Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naba Kelabunan. Saya biasa dipanggil Naba. Saya akan menjelaskan tentang panic attack. Apa sih panic attack itu? Simak video ini baik-baik ya. Terkadang kita menemukan orang di sekitar kita yang tiba-tiba saja mengalami perubahan raut wajah dari biasa menjadi ketakutan yang kemudian diikuti oleh gejala-gejala tertentu. Itulah yang dinamakan panic attack. Panic attack ini bisa dikatakan hampir mirip dengan serangan jantung yang bisa muncul kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika kita sedang jalan-jalan, bisa saja orang di sekitar kita terlihat mengeluarkan keringat, detak jantung yang cepat dan sesak, kram perut atau mual, kaki gemetar dan lemas, dan mengalami ketakutan yang sangat tinggi. Keringat yang berlebih pada orang yang terserang panic attack ini adalah gejala yang bisa kita buat pembeda antara panic attack dan sesak napas. Penyebab dari panic attack sendiri sangatlah banyak, namun banyak sekali penyebab yang masih menjadi misteri di antara kita. Panic attack sendiri merupakan penyakit mental dan fisik yang bercampur menjadi satu. Penyebab yang paling tampak dari panic attack sendiri adalah cemas, stres, kematian orang terdekat, pengalaman mengerikan seperti penganiayaan atau penelantaran, pengalaman yang melibatkan kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang mendalam pada orang-orang tertentu. Dapat disimpulkan, panic attack adalah rasa takut dan cemas yang bisa tiba-tiba membuat kita kewalahan, dan biasanya diiringi dengan gejala fisik yang lain yang akut, seperti napas tersengal-sengal dan jantung berdegup dengan kencang. Bagi banyak anak yang mengalami serangan ini, mereka juga merasakan teror, seolah suatu peristiwa buruk akan terjadi. Perasaan ini dapat dihilangkan dengan medication dan terapi. Namun sebelum itu, kita akan mengkaitkan panic attack dengan sosiologi kesehatan dan antropologi kesehatan, juga sosioantropologi kesehatan. Panic attack dapat dikatakan sebagai penyakit menurut pandangan sosiologi mengenai penyakit, yang mana menjelaskan bahwa keadaan penyakit merupakan gangguan pada kemampuan individu untuk menjalankan tugas atau peran yang diharapkan darinya. Dalam antropologi kesehatan sendiri, ada yang dinamakan aspek budaya menurut J.M. Foster, yang mana aspek budaya ini sangat mempengaruhi kesehatan orang. Di antaranya adalah pengaruh tradisi, pengaruh norma, sikap fatalistis, dan etnosentris dari orang. Pengaruh budaya ini bisa dibilang sangat berdampak dengan kejadian panic attack ini, yang mana orang tersebut akan merasakan keadaan sedang tidak baik-baik saja dengan ia berada di ranah budaya tersebut, sehingga sangat dibutuhkan kontrol sosial dari lingkungan penderita untuk mengontrol pikiran penderita tersebut agar dia merasa dunia ini baik-baik saja, tidak ada yang berubah di dunia ini, agar adrenalin dari penderita tersebut tidak begitu terpacu. Ada 4 unsur yang dapat diterapkan dalam kontrol sosial untuk menangani penderita panic attack. Yang pertama adalah kasih sayang, yang mana kita harus memberikan kasih sayang kita untuk penderita panic attack agar ia merasakan kenyamanan dalam dirinya dan menghilangkan semua rasa ketakutan yang ada dalam dirinya, sehingga ia dapat kembali seperti semula. Yang kedua adalah komitmen atau tanggung jawab yang dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan yang menyimpang.
Bahkan ia akan terjebak dalam fase yang itu saja. Unsur yang selanjutnya adalah involvement atau keterlibatan. Unsur ini sangat dibutuhkan agar penderita tidak merasakan kesepian, ia tidak merasakan sendirian, ia tidak merasakan bahwa ia mengalami ketakutan sendirian dan tidak ada orang yang mau membantunya. Sehingga dibutuhkanlah kontrol sosial dari orang-orang di sekitar penderita sebagai penyelamat, sebagai obat yang membersihkan semua luka-luka, semua rasa sakit yang diderita oleh penderita tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Harten dan Han, semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan, maka semakin kecil pula kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Unsur selanjutnya adalah belief atau kepercayaan. Dibutuhkan rasa saling percaya antara penderita dan si penolong dari lingkungan sekitar, sehingga penderita tidak merasakan tertekan. Ia justru merasakan ia dapat lepas dengan dibantu orang-orang di sekitarnya. Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Ia akan mampu menghadapi semuanya, bahkan hal-hal besar, dengan tumbuhnya rasa percaya pada orang lain yang ada di sekitarnya.